Selamat datang di petualangan untuk mengenal perubahan iklim. Di bumi yang indah ini, kita akan menjelajahi apa itu perubahan iklim, bagaimana dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kita. Ciara Zafira, absen 8, Hururin Ain, absen 12, Imelda Agustin, absen 13, Indra Dwi Saputra, absen 14, Mirza Aulia, absen 18, dan Syahrul, absen 34. Mari kita simak materinya. Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah. Perubahan iklim juga sering dikaitkan dengan pemanasan global. Setelah kita tahu pengertian dari perubahan iklim yang sering dikaitkan dengan pemanasan global, sekarang mari kita cari tahu apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Fakta-fakta jika di bumi kita sudah terjadi pemanasan global. Yang pertama, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub bumi. Lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Yang kedua, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong meningkatkan risiko kebakaran hutan secara global, khususnya ketika terjadi di area gambut dan wilayah dengan suhu tinggi. Yang ketiga, perubahan iklim tidak stabil. Akibat udara panas yang menyebabkan siklus perubahan angin juga berubah sehingga pola curah hujan pun berubah tidak terprediksi. Yang keempat, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub bumi mencair sehingga es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Dampak dari perubahan. 1. Peningkatan suhu. Suhu rata-rata bumi akan meningkat. Itu akan menyebabkan gelombang panas yang lebih sering dan intens. 2. Perubahan pola. Terjadi perubahan dalam pola curah hujan yang dapat menyebabkan banjir di beberapa wilayah. 3. Bencana alam. Perubahan iklim akan meningkatkan sebuah frekuensi dan juga intensitas bencana alam seperti banjir. 4. Kekurangan air. Perubahan iklim dapat juga memperburuk kelangkaan air di daerah yang sama. Plastik tidak hanya berpengaruh terhadap pencemaran laut, plastik juga memicu terjadinya perubahan iklim. Proses produksi, konsumsi, dan pembuangan plastik akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Karena kondisi bumi semakin memanas, aktivitas kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas buang hasil reaksi pembakaran mengandung gas nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan metana, dan pencemaran partikulat berupa hidrokarbon dan logam timbal. Penyebab selanjutnya yaitu kontribusi sampah. Sampah sendiri turut menghasilkan emisi gas rumah kaca berupa gas metana, walaupun dalam jumlah yang cukup kecil dibandingkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor kehutanan dan energi. Diperkirakan 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 50 kg gas metana. Penyebab perubahan iklim akibat efek rumah kaca yaitu panas matahari yang masuk melalui atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara yang lainnya terperangkap di dalam rumah kaca menyebabkan suhu meningkat. Nah, apabila gas itu lepas, partikelnya akan mampu naik hingga lapisan troposfer, kemudian terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Penyebab perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang pertama yaitu peningkatan gas CO2. Peningkatan ini disebabkan oleh deforestasi dan pembakaran bahan bakar fosil dan dapat meningkatkan suhu bumi, memicu perubahan iklim, dan menyebabkan bencana alam yang berdampak negatif pada ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatnya gas nitrogen oksida NO2. Aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida seperti pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan dalam penanaman padi, aktivitas industri menggunakan minyak padat sebagai bahan bakar alternatif, dan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Yang terakhir yaitu meningkatnya gas metana. Kegiatan yang menghasilkan gas metana seperti kegiatan industri yang memproduksi bahan baku, kegiatan pembakaran biomasa yang tidak sempurna, dan kegiatan penguraian oleh bakteri di TPA, ladang padi, dan peternakan. Upaya mitigasi perubahan iklim. 1. Sektor energi. Gunakan energi terbarukan, hemat energi, dan pakai bahan bakar rendah karbon. 2. Sektor industri. Gunakan bahan bakar alternatif, hemat gas alam, dan tingkatkan pemanfaatan smelter. 3. Sektor kehutanan. Cegah deforestasi dan lakukan reboisasi.
4. Sektor sampah. Manfaatkan gas daur ulang dan kelola limbah cair. Lalu adaptasi. 1. Perencanaan tata kota berbasis iklim. Kota-kota perlu merancang instruktur tahap terhadap perubahan iklim, contohnya tanggul banjir, taman kota. Lalu yang kedua, praktik pertanian adaptif. Petani baru mengadaptasi praktik menggunakan variasi tanaman yang lebih tahan terhadap suhu ekstrim dan kekeringan. Solusi untuk perubahan iklim. Yang pertama yaitu Perjanjian Paris adalah kesepakatan internasional di bawah UNFCCC yang ditandatangani oleh 196 negara pada 12 Desember 2015 di Paris, yang berisi menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius, diupayakan maksimal 1,5 derajat Celcius, menilai kemajuan secara berkala, menyediakan dukungan finansial bagi negara yang berkembang. Selanjutnya adalah UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, untuk merundingkan kesepakatan dalam membatasi perubahan iklim yang merugikan. Tujuan utama konvensi ini adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca untuk menjaga sistem iklim sesuai pasal 2. Solusi selanjutnya yaitu 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Reuse adalah prinsip yang menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai agar tidak menjadi sampah. Reduce yaitu mengurangi konsumsi barang yang berpotensi menjadi sampah dan tidak ramah lingkungan. Recycle adalah proses mengubah sampah menjadi barang baru yang berguna. Solusi yang selanjutnya adalah sampah dan limbah untuk energi. Sampah, baik organik maupun anorganik, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Teknologi waste to energy mengubah sampah menjadi energi melalui pembakaran atau pengolahan anaerobik, mengurangi polusi dan menghasilkan energi. Meminimalkan penggunaan yang mengandung CFC. Penggunaan peralatan mengandung CFC harus dikurangi karena menyumbang 20% efek rumah kaca. Solusinya adalah merancang bangunan dengan ventilasi baik agar tidak bergantung pada AC ataupun kipas. Jika menggunakan AC atau kulkas, pilih yang bebas CFC dan ramah lingkungan.